malam hari ini. Dan bersama saya Rizky Amalia, dan tema kita pada malam hari ini kita akan berbincang terkait lesung. Tentunya di studio juga sudah ada narasumber kita untuk berbicara tentang lesung, seperti apa lesung dan bagaimana itu lesung. Kita akan langsung saja berbincang dengan para narasumber kita ini. Dan kita sapa dulu sahabat budaya. Ada Datuk Bustami, Kepala Desa Senaung. Selamat malam Pak Datuk. Selamat malam. Ya, sehat ya Pak ya. Dan selain Pak Datuk ini, sahabat budaya, kita juga menghadirkan tokoh pemuda, yakni Abang Adi Saputra. Selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Iya. Ya, seperti apa perbincangan kita, nanti kita akan ikuti yang mau lewat ini. Disuruh buang sampah jauh nih ya, mending buang sampah tiko lah. Tiwaan juga kok, buang tiko lah. Ya, Woi, aku yang ngebuang tuh. Ya, betul lah. Ya, aku tengok, buka dulu. Aku dulu. Aku dulu itu. Sampah zamannya. Sampah kau basing buang, Bay. Apa, Mbak? Jangan basing buang sampah tuh. Oh, gitu, Mbak. Aku jam-jamnya kayak gitu kita nak buang sampah kalau Ngapo? Hah? Ngapo? Ngapo? Oh, Pak RT. Jauh, Pak RT. Kau tidak boleh buang sampah basingan ya dak? Ayo. Kau basing lah buang sampah situ. Awas tuh masih Tidak boleh. Kau kalau buang sampah ke siko, kau kena denda. Ada perdanya kok, peraturan Saya daerah. nggak tahu, Pak RT. Maka itu kau tahu sekarang kau. Kalau Iya, buang iya. sampah sembarangan, kau kena denda 50 juta. Gila. Hukuman penjara 6 bulan penjara. Tuh. Mending aja. Kalau kau mau, ya kan, ikut nak buang sampah ada jamnya. Kapan Jam dia mau, Pak RT? 18 Jam sampai 18. dengan jam 6 pagi. Oh, gitu ya. Selebih tidak boleh lagi buang sampah. Ya. kau Ayo. harus aktif di RT itu, jadi Ayo. tahu apa yang sampaikan Yo, Pak yo, RT yo. kau setiap pertemuan tuh. Ya. Kau. Ayo, sudah. Sekarang lo paham kan? Ya, ya, Ayo. Paham. Minta maaf dulu. Aku saya Pak RT minta maaf. Kau minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Jauh lo bos, lagi lo. Apa, RT? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jambi. Ya, sahabat budaya, masih dalam obrolan budaya RRI Jambi pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa kita sudah kehadiran dua narasumber kita. Ada Datuk Bustami dan Bang Adi Saputra. Iya. Pak Datuk nih mungkin nih, lesung di Senaung. Lesung ini apa nih Pak Datuk? Lesung merupakan alat tradisional yang dipakai masyarakat Senaung ketika untuk menumbuk beras untuk dijadikan alat seperti tepung. Itu suatu alat tradisional yang dipakai masyarakat Senaung ketika alat modern belum muncul. Itu peninggalan zaman-zaman dahulu. Itulah alat yang dinamakan sebentuk kayak lubang ditumbuk, itu digunakan masyarakat Senaung untuk menumbuk beras. Jadilah tepung, baru diayak-ayak. Itu suatu alat tradisional desa Senaung. Iya. Artinya terbuat dari kayu gitu ya? Dibuat dari kayu, ada bentuknya panjang, di tengahnya dilubangi, maka jadilah seperti gaya lubang. Nah, inilah alat yang namanya alat lesung tradisional, alat tradisional. Hingga saat ini apa memang masih dipakai, masih digunakan masyarakat Senaung nih untuk numbuk-numbuk padi seperti itu? Karena kan kalau untuk Senaung kan memang masih termasuk sentra pertanian ya untuk padi ya tuh ya. Kalau kita amati perkembangan dengan zaman, lesung ini sudah jauh daripada pemakainya masyarakat sekarang ini. Karena adanya alat sekarang ini seperti gilingan padi, maka alat ini sepertinya tertinggal daripada masyarakat Senaung pada umumnya. Jadi ada juga yang masyarakat juga yang memakainya. Ketika apa memakai daripada alat tradisional ini? Ketika ada hari raya Lebaran, maka masyarakat itu sepertinya gotong royong untuk numbuk beras untuk bikin kue. Masih juga dipakai sekarang ini, cuma tidak banyak lagi yang makainya. Hanya masyarakat tertentu yang ingin tradisi nenek moyang itu terus dipakai. Ya, mungkin ke Bang Adi nih, Bang Adi Saputra selaku pemuda di masyarakat Senaung, di desa Senaung kan. Bagaimana
masih di kalangan anak muda di sana mengenal lesung ini, Bang? Ya, terima kasih, Mbak. Kalau bercerita tentang lesung, pada dasarnya sebagian kecil dari pemuda-pemuda Senau itu mengenal. Jadi dari sekian banyak pemuda Senau, hanya sebagian kecil yang masih mengenal lesung tersebut. Jadi justru itulah kemarin kami pemuda Desa Senau melalui komunitas Rompak Maro kita mengadakan kegiatan festival lesung, ya, karena tujuannya di situ kita ingin pertama mengenalkan kembali lesung itu terutama kepada generasi muda yang mungkin sebagian besar belum kenal dengan lesung itu, Mbak. Artinya ada kegiatan khusus nih yang dibuat pemuda untuk lesung ini, jadi festival lesung seperti itu ya, Bang ya? Benar sekali. Jadi salah satu motivasi dari komunitas Rompak Maro itu kemarin mengadakan satu kegiatan personal lesung Senau, yang mana yang tadi saya bilang tujuannya pertama ingin memperkenalkan kembali kepada generasi muda apa itu lesung. Kemudian selain itu juga kita ingin membangkitkan kembali kekayaan dari Desa Senau, ya salah satunya dengan adanya teknologi penumbuk padi yang namanya lesung seperti itu. Kalau di masyarakat Senau sendiri mungkin ini sudah familiar sekali sama lesung ya, Bang ya? Iya, sudah. Kalau di tiap rumah ada nggak ini masih yang punya? Kalau tiap rumah sekarang mah udah jarang, sangat jarang. Sangat jarang ya. Itu kan mungkin beberapa puluh tahun yang lalu sebagian besar masyarakat kita memang menggunakan alat tersebut. Tapi sekarang karena udah perkembangan zaman, udah banyak teknologi kemajuan di bidang pertanian sehingga lesung ini sudah mulai dilupakan, Mbak. Sudah mulai dilupakan sehingga hanya beberapa rumah yang masih mempunyai lesung tersebut, yang masih menjaga alat tersebut gitu. Iya, toh ini lesung itu. Asal mulanya kalau lesung sendiri di Senau ceritanya macam mana itu? Lesung ini asal mulanya melihat kebutuhan daripada masyarakat Senau untuk mengolah atau memoles suatu bahan itu apa alat yang harus digunakan. Jadi waktu itu zaman dahulu mungkin pemikiran nenek moyang itu untuk memoles suatu alat untuk menumbuk itu dengan alat lesung inilah bisa padi itu diolah atau alat untuk tepung itu beras dia untuk tepung ditumbuk jadi halus. Nah itulah alat yang digunakan untuk masyarakat untuk membantu untuk membuat kue. Iya, kalau sekarang kan banyak tepungnya nggak tuh? Nah sekarang nih sudah kena ada alat canggih ini mungkin banyak berubah dari alat lesung ke alat teknologi sekarang. Berarti kan modernisasi pun tidak mengurangi tradisi kita masih tetap bertahan ya, Teh ya? Seperti itu ya, Teh ya? Itulah harapan saya selaku pemerintah desa. Alat peninggalan daripada nenek moyang kita itu harus dilestarikan karena itu adalah budaya. Walaupun peninggalan itu jauh daripada peninggalan dengan kemajuan alat teknologi sekarang ini adalah suatu peninggalan. Peninggalan ini harus dilestarikan, khususnya untuk diketahui oleh anak-anak muda kita, pemuda-pemuda Senau, bahwa alat lesung ini merupakan alat peninggalan nenek moyang. Nah itu. Kalau untuk kata Bang Adi tadi kan ada festival lesung nih itu, artinya di sini mungkin ada penampilan khusus untuk lesung yang ditampilkan dari warga Senau gitu ya. Ini sudah jadi agenda rutin atau memang baru-baru ini mau dilaksanakan itu? Di Senau setiap tahun diadakan festival kampung. Jadi festival kampung itu apapun bentuk peninggalan budaya di Senau, termasuklah masalah lesung ini dimasukkan atas inspirasi daripada pemuda Senau dari komunitas Rompak Maro. Untuk apa? Nah ini merupakan pemikiran daripada pemuda Senau untuk melestarikan daripada lesung. Jadi anak-anak yang muda tadi kan dengan adanya perjalanan sejalan dengan kegiatan festival kampung, maka ditimbulkanlah lesung ini. Jadi masyarakat Senau, pemuda Senau setidaknya tidak meninggalkan masalah lesung. Bang Adi nih, mungkin kan ini kan berarti kan perlu diapresiasi, apalagi ini kan datangnya dari pemuda Senau mungkin untuk ngobrol untuk melestarikan budaya
budaya yang sehingga saat ini masih perlu dipertahankan seperti itu. Mungkin ada sasaran atau mungkin kayak tujuan-tujuan khusus nih Bang untuk lesung Senau ini Bang. Baik, terima kasih. Pertama yang perlu kita pahami adalah kegiatan pesona lesung ini berbeda dengan Festival Kampung Senau. Jadi Festival Kampung Senau ini memang dilaksanakan rutin setiap tahun. Kemudian kalau pesona lesung ini kegiatan merupakan kegiatan dari Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta melalui program fasilitasi kegiatan kesenian. Jadi alhamdulillah di tahun kemarin Salon Pak Maro dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan pesona lesung tersebut, yang mana di dalam proposal pengajuan di situ kami nyatakan ada beberapa tujuan. Pertama sudah pasti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita ingin mengenalkan kembali tradisi-tradisi, kita ingin mengenalkan kembali alat-alat tradisional yang Desa Senau miliki semenjak beberapa puluh tahun yang lalu. Kemudian di balik itu semua, yang lebih terpenting adalah tujuan kami di situ, kami ingin merangkul, kami ingin mengajak pemuda-pemuda Senau, ayo kita bergabung, ayo kita berbuat, kita melaksanakan hal-hal yang positif, kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan nongkrong, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dari pemuda Desa Senau. Ayo kita bergabung di dalam satu kegiatan, ayo kita majukan budaya, ayo kita majukan tradisi Desa Senau. Seperti itu, Pak. Iya. Ya, sahabat budaya, kita akan jeda sesaat untuk mengikuti yang mau lewat ini.
mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Oke, salam budaya, selamat malam dan warganet, kembali dalam obrolan budaya dan masih tentang lesung senaung. Ya, kita kembali ke Datuk gitu. Tuh, dari masa ke masa mungkin bisa cerita sedikit itu lesung nih. Kalau dulu kan orang mau nganu beras itu, nombok beras itu kan ada yang menggunakan tenaga manusia yang putar sampai keliling kan, sambil jalan gitu kan. Kemudian sekarang ada yang tumpuk-tumpuk ya kayak yang tadi disampaikan. Mungkin cerita sedikit dulu tuh. Kalau bentuk daripada lesung itu bermacam-macam, melihat si pembuat. Jadi kadang-kadang itu ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang selipat. Ukuran daripada lesung itu kira-kira 40 cm lah. 40 cm kan, dilubangi kan. Cuman ada juga masyarakat Senau itu yang memakai kisaran. Kisaran itu yang putar tuh kan. Nah, putar itu terbuat dari batu. Nah itu. Iya, kalau untuk ukuran lesung sendiri tadi kan disampaikan ada yang bulatannya seko, ada yang banyak juga, Rak. Kalau untuk masuk sekali beras tombol tuh berapa banyak itu? Itu melihat itunya, ada apa istilahnya itu melihat kebutuhan itu. Kalau misalnya tuh banyak, takutnya tertumpah. Nah, tumpah kan. Jadi kita berapa kebutuhannya secukup daripada lubang itu kan. Jadi kalau kebanyakan takut tertumpah. Jadi maklum kalau misal masyarakat Senau itu kehati-hatian itu ya penting kan. Macam mana beras itu tidak membajir, tidak tertumpah kan. Dan mungkin kalau tradisi ini masih sering dipakai kalau untuk lebaran kan itu ya. Untuk lebaran gitu ya. Masih. Kalau untuk budaya gotong royongnya sendiri di sana masih kental itu. Untuk maksudnya itu lesung tuh sama-sama gitu pas giliran ada hajatan masyarakatnya juga sama-sama nunggu gitu. Kalau untuk pemakaian alat tradisional lesung, biasanya keluarga itu adik-beradik sih. Adik-beradik. Karena gotong royong kita misalnya bikin kue, nah, jadi misalnya ada 3 saudara atau tetangga dekat yang memakai kan, lagi lira itu kan, berapa banyaknya misalnya kan 1 gantang, apa 10 canting kan itu kan, lihat kebutuhannya kan. Kalau untuk tradisi ini kalau dari kita tengok dari segi ekonomisnya, maksudnya ada nggak yang dari masyarakat Senau sendiri yang untuk ngambil momen ini tuh untuk buka usahanya jadi berupahan, ada nggak? Kalau sekarang ini tidak ada lagi. Ini sudah ketinggalan daripada alat canggih sekarang yang teknologi kan mesin sekarang ini kan. Jadi masyarakat lebih efektif pakai mesin itu lagi kan. Tapi masih sampai sekarang masih ada masih. Karena kalau bisa jangkau jauh, kalau kita misalnya ke toko atau ke warung bawa beras misalnya 3 canting, 3 kilo kan, nah itu kan lebih baik bukan atau mempunyai kisaran. Cuman ada kelebihannya, kalau alat kisaran itu katanya kalau kue itu enak, nah itu enak kisaran kan, langsung dikerasi, apa ini keripengin kan agak sudah langsung jadi kan. Malu mah kalau misalnya orang dahulu itu kan dia nuasa apa istilahnya itu perbedaan itu agak kental ini kan. Kalau pakai mesin, nah seperti macam alat kita kan. Kalau contoh ya kan, kalau misal kita masak nasi, kalau masak nasi pakai kayu api dengan masak api dan pakai alat sekarang ini kan, itu agak jauh harum daripada pemakaian alat tradisional daripada alat teknologi sekarang. Itu masyarakat melihat keinginan daripada masyarakat itu sendiri. Ya, menariknya ini masih dipertahankan oleh Desa Senau ya, Toh ya? Untuk alat untuk mempertahankan itu, maka daripada Sempak Maro yang inisiatif dari Komodo, macam mana alat tradisional ini terus jangan sampai ketinggalan. Setidaknya masih ada juga masyarakat Senau, pemuda-pemuda yang tadinya tidak dikenalkan lagi untuk mengingatkan bahwa alat lesung ini merupakan peninggalan nenek moyang kita. Ya, sahabat budaya, menarik sekali obrolan kita tadi bersama Datuk Bustami, dan kita akan mengetahui seperti apa pendapat dari kaum milenial terkait lesung Senau ini. Kita akan berbincang dengan Bang Adi Saputra, tapi sebelumnya kita akan ikuti dulu yang berikut ini.
Kompleks Percandian Muaro Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Indonesia, merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Terletak di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tepatnya terletak di tepi Batanghari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi Muaro Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan paling terawat di Pulau Sumatera. Candi ini memiliki luas sekitar 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luasnya mencapai 260 hektar. Kompleks Percandian Muaro Jambi secara total berisi 61 bangunan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapo yang belum digali atau diokupasi. Kembali lagi dalam obrolan budaya Lesung Senaung. Tadi kan sudah kita janji nih bahwa habis yang mau lewat kita akan bahas bagaimana lesung itu di mata kaum milenial, dan Bang Adi nih salah satu mewakili kaum milenial ya Bang Adi ya. Iya. Mungkin apa nih Bang yang kaum milenial lihat nih secara yang disampaikan dari Dato tadi kan kayaknya kalau lesung itu kan nggak praktis loh Bang. Sekarang sudah banyak pula yang praktis. Nah ini seperti apa nih Bang? Jadi gini Mbak ya, melalui kacamata pemuda, ya sama, sebagian besar sama bahwa kalau kami sih lebih enak, lebih nyaman dengan teknologi sekarang. Artinya tidak repot-repot lagi mengeluarkan tenaga yang berlebihan, tidak menggunakan waktu yang cukup panjang untuk proses pembuatan tepung seperti yang dibilang tadi kan. Kemudian banyak lagi hal-hal lain yang kami sebagai pemuda, sebagai besar pemuda saya rasa mempunyai pemikiran yang sama bahwa mereka lebih tertarik dengan teknologi yang sekarang Mbak. Namun ya kembali lagi tadi apa yang disampaikan Datuk Kepala Desa Senaung bahwa ada satu hal yang tidak bisa dibuat oleh teknologi yang sekarang. Salah satunya tadi ya rasa. Karena ya benar, sebagian besar orang tua kita bilang nasi ataupun itu makanan-makanan yang dibuat masih dengan cara tradisional memiliki rasa yang berbeda. Rasa ada ciri khas tertentu yang tidak bisa dibuat dengan teknologi yang sekarang. Seperti itu Mbak. Iya, ya mungkin secara tekstur juga berbeda lagi bagian dari mesinnya Bang ya. Ya ini mungkin mengapa jadi satu alasan juga nih Festival Lesung Senaung ini digelar di 2019 nih Bang ya. Mungkin kita sedikit dong Bang tentang Festival Senaung 2019 yang telah berlangsung kemarin. Oh iya. Jadi gini Mbak, tadi kan saya bilang bahwa Festival Senaung itu berbeda dengan Pesona Lesung. Namun kegiatan tersebut kita rangkaikan menjadi satu. Tujuannya adalah saling untuk meramaikan dari kedua kegiatan tersebut. Jadi awal terbentuknya Sarompak Maro itu kan tidak terlepas dari adanya kegiatan Festival Kampung di tahun 2017. Terbentuklah Sarompak Maro, kemudian Sarompak, secara singkat saya jelaskan, Sarompak Maro ini mulai mengadakan kegiatan-kegiatan, mulai kumpul dengan para pemuda, mengumpulkan kelompok-kelompok seni yang ada di Desa Senaung. Kemudian dari beberapa anggota Sarompak Maro itu memiliki link ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi. Di situ ada satu program yang kami lihat itu sangat menarik, yang mana itu ada kegiatan FKK yang artinya fasilitasi kegiatan kesenian. Jadi kami berusaha untuk mengajukan proposal, melaksanakan kegiatan, kami cari satu kegiatan yang bisa kami tawarkan untuk meraih kegiatan tersebut, meraih proposal tersebut. Jadi Sarompak Maro mulai rapat, kemudian kami buat proposal, kami sampaikan proposal tersebut. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah dari beberapa proposal
se-Indonesia, serompak Maro, termasuk proposal yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program fasilitasi kegiatan kesenian. Dan alhamdulillah kegiatan itu bisa kami laksanakan pada tahun 2019 kemarin, seperti itu Mbak. Nah, ada rencana mungkin Bang di 2020 akan digelar kembali nih Bang? Nah, kalau rencana sih sebenarnya Mbak memang kita akan tetap berusaha mencari jalan, namun tapi mungkin melalui program yang lain Mbak. Artinya karena program ini tidak bisa dilaksanakan 2 kali oleh satu komunitas yang sama Mbak. Artinya kita akan tetap berusaha mencari program-program yang lain yang mungkin lebih berbeda dengan program yang sudah kami dapatkan di tahun 2019. Iya, menarik sekali tuh tadi disampaikan Bang Adi Saputra nih. Sekarang ke Datuk nih, Datuk Kepala Dusun Senaung. Nanti kan mungkin dari festival lesung mungkin ada nilai-nilai sosial atau nilai budaya yang perlu diketahui oleh masyarakat itu mungkin dari kegiatan ini tuh. Kegiatan lesung merupakan daripada pemikiran daripada pemuda-pemuda Senaung termasuk komunitas Sopak Kampung. Jadi Sopak Kampung itu pada dasarnya ingin mempersatukan daripada masyarakat Senaung. 2019 di Senaung diadakan pemilihan kepala desa. Jadi timbul pemikiran dari pemuda Senaung khusus yang jalur daripada Selapa Maro, macam mana untuk mempersatukan daripada masyarakat Senaung ini supaya yang jangan terpecah. Maka diadakan kegiatan komunitas daripada Selapa Maro. Isi dan salah satu isinya itu diadakanlah personal lesung. Jadi dengan adanya berkumpul-kumpul itu setidaknya mengurangi rasa perselisihan, rasa tidak kepuasan di dalam pemilihan itu. Itu pada dasarnya keinginan daripada masyarakat dan daripada pemuda-pemuda Senaung itu supaya masyarakat Senaung itu bersatu. Itu pada dasarnya. Sejauh ini efektif ya tuh ya kalau ada festival-festival itu bisa mempersatukan masyarakat di Senaung itu? Alhamdulillah sampai sekarang ini dengan kegiatan festival kampung dan dibarengi dengan kegiatan pesona lesung, alhamdulillah antusias masyarakat pada dasarnya kan sangat baik, sehingga rasa kebersamaan kembalinya tuh kita kumpul ngobrol di toko, di warung, orang membicarakan masalah pesona kampung, masalah festival kampung itu yang terjadi di kalangan masyarakat desa Senaung dengan adanya kegiatan pesona kampung dan diisi dengan kegiatan pesona lesung. Rasa kecintaan tuh tumbuh ya tuh ya? Tumbuh. Bangga ya di desa Senaung itu ya? Jadi masyarakat Senaung itu tidak lagi pemilih ini menang di si A, ini tidak ada lagi. Maka pudar semua, hilang semua dengan ada kegiatan festival kampung dan diisi oleh kegiatan ini diinspirasi oleh masyarakat desa pemuda Kampung Hadi tadi kan. Maka kegiatan pesona kampung ini, pesona lesung ini sangat baik ketika ada perpecahan lah, istilah itu perbedaan pendapat dengan dia ada kegiatan dari pesona kampung, maka masyarakat itu kumpul. Alhamdulillah di 18 kaki antusias diakui oleh Bupati Mas Nagito, kegiatan ini sangat didukung, kegiatan pesona kampung, pesona lesung. Dapat support dari pemerintah daerah berarti ya tuh ya? Alhamdulillah. Iya, Bang Adi ini semakin menarik kayaknya. Tapi kembali lagi nanti kita akan membahas sejauh mana nih Bang Adi bangga sebagai warga desa Senaung. Tapi Bang, dengarkan net, kita akan terjeda kembali. Kita ikuti ya berikut ini. Dari Tanjung Jabung Barat, negeri bernama Kuala Tengkar,
negeri bersama di ujung jabung, bermacam suku, hidup rukun berkampung, berjuang menjaga negeri, selempang merah jadi sejarah. Mari kita tua dan muda, majukan negeri, aman bijak bersari. Kuala Tungkal, di tepinya sungai pengabuan, alunan ombak lajukan sampan, menerpa pohon pedada. Kuala Tungkal, tempat mengabdi anak negeri, serengku dayung serentak ke tujuan, membangun negeri. Berjuang menjaga negeri, selempang merah jadi sejarah. Mari kita tua dan muda, majukan negeri, aman bijak bestari. Kuala Tungkal, di tepinya sungai pengabuan, alunan ombak lajukan sampan, menerpa pohon pedada. Kuala Tungkal, tempat mengabdi anak negeri, serengku dayung serentak ke tujuan, membangun negeri. Serengku dayung serentak ke tujuan, membangun negeri. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Ketika aku divonis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan,
pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal. Ya, sahabat budaya dan warganet, kembali dalam obrolan budaya kita, dan semakin malam semakin menarik pembicaraan kita terkait lesung Senaung ini. Dan tadi kan kita udah dibahas sedikit nih, Bang Adi, sejauh mana nih kebanggaannya, rasa bangga nih jadi warga Senaung, karena kayaknya tuh masyarakatnya kompak, kemudian juga kayaknya budaya-budaya juga tetap dicintai sama pemuda-pemuda di sana. Mungkin ayo silakan Bang Adi. Iya. Saya selaku pemuda desa Senaung, kita pun saya rasa semua pemuda, mungkin semua manusia di muka bumi ini kan kita disuruh untuk mencintai negeri, mencintai tempat kita lahir, seperti itu. Jadi saya selaku pemuda sangat bangga, sangat senang, sangat bersyukur karena mungkin saya merasa saya dilahirkan di satu tempat yang memiliki tradisi yang luar biasa, kemudian memiliki sistem kekeluargaan yang luar biasa. Jadi ini sangat sayang kalau kami selaku pemuda membiarkan hal ini hilang seiring perkembangan zaman. Jadi justru dengan adanya rasa bangga itu kami berusaha untuk mempertahankan, kami berusaha untuk kembali membangkitkan, mudah-mudahan tradisi-tradisi tersebut bisa dipertahankan sampai kapanpun, seperti itu Pak. Ya, ini berarti poin penting karena rasa bangga kemudian mempertahankan tradisi yang sudah ada, kemudian juga diperluas lagi untuk dikenal halayak ramai. Mungkin sebelum menutup perjumpaan kita malam hari ini ada yang harapan yang ingin disampaikan di Bang Adi. Saya berharap sama seperti apa yang sudah sampaikan tadi, bahwa berawal dari rasa bangga, setelah kita memiliki kebanggaan, memiliki rasa cinta terhadap negeri kita, ayo saya berharap semua pemuda-pemudi di desa Senaung khususnya, kemudian juga tidak menutup kemungkinan kepada semua pemuda-pemudi baik di Provinsi Jambi ataupun mungkin di Indonesia, ayo kita gali, ayo kita pertahankan, ayo kita lestarikan budaya-budaya, tradisi-tradisi yang ada di daerah kita. Kita tahu negara kita Indonesia memiliki keberagaman yang luar biasa di bidang kebudayaan, tradisi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi saya pribadi sangat berharap, gitu juga ketika kegiatan personalisme kemarin, kami berharap dengan adanya kegiatan tersebut terbuka hati para pemuda kita untuk ayo mulai mengenal, ayo kita kenali kembali tradisi-tradisi kita. Kalau sudah kenal, ayo kita lestarikan, ayo kita jaga. Kemudian ayo kita inovasi sesuai dengan perkembangan zaman kita pada saat ini. Seperti itu, Mbak. Iya, seperti tak kenal maka tak sayang, sayangi dulu tradisi, maka nanti akan dilestarikan. Mungkin ke Datuk itu, mungkin closing statement terkait perbincangan kita pada malam hari ini dengan lesung Senaung itu. Saya selaku pemerintahan desa, Datuk dari Desa Senaung, sangat bangga apa yang telah dilakukan oleh pemuda, khususnya oleh komunitas tempat. Dengan adanya kegiatan ini menunjukkan pemuda Senaung masih memperhatikan daripada peninggalan nenek moyang. Iya, mungkin kita harapkan juga dilestarikan ya, selalu tuh ya. Itu harapan kita semua, tidak harapan masyarakat Senaung, tidak harapan pemerintahan Kabupaten Jambi. Peninggalan-peninggalan yang ada di Kabupaten Jambi kita harus dilestarikan. Untuk melestarikannya itu kita minta harapan kita kepada pemuda-pemuda kita. Yang tua kan tidak ada lagi. Mungkin dengan pemuda-pemuda inilah nantinya akan melestarikan daripada peninggalan-peninggalan ini.
dan kehadiran Bang Hadi dan bersama komunitasnya diharapkan menjadi estafet untuk pelestarian budaya-budaya kita ya Bang ya. Iya Bang Uda ya Bang ya. Iya tuh ya. Iya. Ya, sahabat budaya dan warganet, tanpa terasa waktu yang memisahkan kita pada obrolan kita pada malam hari ini, saya Rizky Amalia mohon undur diri, dan kedua narasumber kita nih pada malam hari ini ada Dato Ustami dan Bang Hadi Saputra selaku pemuda dari Sedaung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.